ini kita yakin bahwa Tuhan akan berfirman bagi kita. Firman itu menentukan. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Kami kuat karena Tuhan menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagimu tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Misalkan diriku, muliakan. Cuma Tuhan katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan dipulihkan. Ku diamkan dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Doa firman dan pemberitaan firman yang terkasih Bapak Pendeta Hayadi Manomer. Itu mic yang satu diam. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Seperti tanah, biarlah kami menjadi tanah yang subur, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkatilah semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kamu duduk saudara. Tema kita di malam hari ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Teguh dalam iman, tangguh dalam membangun bangsa. Ulang 1, 2, 3. Teguh. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kaum bapak. Tepuk tangan dulu. Karena itu saya akan baca ini bagian untuk kepentingan kaum bapak dan kita semua.
Saya mau ajak kita merenungkan ulang bagian ini. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita buka Alkitab. Kejadian 17 ayat 1 sampai 8. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Amin betul. Yang belum buka kau bilang amin, itu dia tidak teguh. Itu merusak bangsa itu. Saya jemput kita semua berdiri. Saya akan membaca menurut terjemahan lama. Ketika Abraham berumur 9 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Ulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian anugerah perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Demikian firman Tuhan. Silakan duduk semuanya. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Tuhan memanggil Abraham untuk kepentingan hal yang menjadi janjinya. Dia akan membebaskan bangsa Israel yang sudah dijajah di Mesir kira-kira 430 tahun. Berapa lama? 430. Yang menarik adalah panggilan ini, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, menjadi bapa orang beriman. Tapi dimulai dengan engkau mesti ganti nama. Dari Abraham menjadi, masa mau jadi bapa sejumlah besar bangsa ini hanya ganti nama? Macam murah sekali. Tidak murah, apalagi murahan, tidak. Karena ini tidak sama dengan sebuah anak dorang. Di kampung dia pun nama Yakobus. Orang biasa panggil Kobus. Dia pergi sekolah di Kupang 2 bulan, pulang dia bilang, "Jangan panggil saya Kobus, panggil saya Jeko." Tidak sama. Itu beda. Di kampung dia pun nama Maria. Orang biasa panggil Mia. Datang di Kalabahi berapa lama, pulang dia bilang, "Jangan panggil saya Mia, panggil saja Manohara." Itu beda sekali. Pergantian nama dari Abraham menjadi Abraham itu adalah sebuah proklamasi. Yang lain tidak ada suara. Proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Ulang. Masa lalu tidak bisa tapi masa depan bisa di dalam nama. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa tapi masa depan dalam nama. Lagu dunia saja dong menyanyi bilang, "Jangan balikin." Sudah tidak usah lanjut. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Apa maksudnya? Secara cepat saya ingin menyampaikan ini dalam kaitan dengan tema ini dan kegiatan kaum bapa. Abraham
Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu Abraham itu orang kaya di kampung. Orang kaya itu tanah luas. Orang kaya itu punya harta benda, punya ternak, punya banyak pengikut dan budak. Dia tidak tahu takut orang. Dia hidup itu aman-aman saja. Tuhan bilang, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepada. Pergilah ke satu tempat yang kau tidak punya tanah satu jengkal pun. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama. Supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Banyak kali kita tidak bersandar pada Tuhan. Tapi mau bilang orang beriman. Ini sama ke kita pu anak dong. Di kampung itu, dia jago-jago. Oto satu lewat, wow. Di sekolah di Kupang, kau malam dia mau tidur, anak mabok dan datang. Hei, bangun. Tambah 5.000. Hei, jago hilang bapak. Dia pulang sampai kampung, anak kecil mau tahan dia hanya bilang, adek, kak lewat. Sama-sama 1, 2, 3. Adek. Just tahu di sebelah 1, 2, 3. Kakak sudah. Yang jago-jago dong itu belum jalan jauh. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Semakin jauh berjalan, baru kita sadar kita bukan siapa-siapa. Sehingga kita harus berharap pada Tuhan. Pernah ke pantai? Pantai mana? Bagaimana pantai mana? Itu pilihan siapa? Saudara kalau pergi ke pantai, itu air hanya sampai betis. Dan air sampai betis, saudara bisa lihat. Pantai. Coba masuk di pinggir pantai itu kan kita bisa foto-foto. Foto dulu, foto. Bisa. Pinggir pantai. Coba masuk 500 meter di dalam, kok perahu semua tenggelam dulu baru bilang, perahu mau tenggelam, tolong foto, tolong. Yang jago-jago dong itu jalan belum tahu bapak, masih jalan di pinggir-pinggir pantai. Itu tidak mungkin harap pada Tuhan. Amin. Jemaat, pernah jalan kaki? Kemana? Jalan kaki bisa, tapi jaraknya dekat. Amin. Karena jarak dekat, maka orang lain kita tidak butuh. Bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Karena kekuatan penuh ada pada kita. Orang tidak tahu tak. Coba lebih jauh sedikit. Naik ojek. Pernah? Di mana? Ada yang pernah naik ojek dari Otvai turun datang. Dari Kebun Kopi datang. Itu anak ojek gas kincang-kincang, saya yakin jadi belakang ya adek. Pelan sedikit. Kenapa? Tante pun dada tidak bisa lah. Terus ini anak dia tidak bisa tante. Kenapa? Hanya bayar 5.000 saja. Ini anak dia memangnya 5.000. Kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem tante. 10.000 dulu baru rem ada. Tapi poinnya jelas. Makin jauh berjalan, rasa takut mulai ada. Orang mulai belajar bersandar pada adek, kakak lebih jauh lagi. Naik mobil. Pernah naik oto? Di mana? Sampai di Langtoka pernah? Pernah duduk di samping sopir? Pernah kau tidak sampai bawa sopir kalau minjak rem kita mau angkat kaki tidak begini? Makin jauh berjalan ini saudara, baru kita sadar kita ada rasa takut dan kita mulai bersandar kepada lebih jauh lagi. Naik kapal laut pernah? Di mana? Di mana? Saudara kalau naik kapal laut di NTT ini yang menarik itu kalau naik Kupang, Sabu Kupang. Biar bisa berenang 10 km bapak. Tenggelam di laut Sabu jago hilang bapak.
Apalagi musim timur itu, dia punya arus kencang. Saya melayani 5 tahun di sana. Setiap kali pulang musim timur kok agak berat itu. Ini kapal mau maju kok tidak, maju kok tidak. Kalau lihat ada pendeta dan datang bilang, Bapak, kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, tapi di laut itu ibadah. Yang menarik itu pada waktu memberi persembahan. Kalau ibadah di laut itu pas persembahan itu kami tidak pakai tanduk merah dong itu, kami tidak pakai itu. Pertama kan memang tidak ada. Kedua kami harus pakai dos yang besar. Kenapa? Karena kalau ibadah di laut baru menyanyi di tengah ombak dan arus pencur. Itu yang bawa persembahan datang, kita isi tangan dalam saku begini. Dapat berapa saja semua masuk. Itu tidak lewat otak, langsung. Beda kalau ibadah di darat, beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini. Kita ibadah di darat ini Bapak, sekali isi tangan begini, itu macam agak lama. Agak lama baru dia mata ke putar-putar begini. Ini mata ke ada firasat. Terus dia ambil persembahan, dia coba isi begini, yang bawa persembahan selewat baru dia kaget. Aduh, kenapa? Saya isi yang merah Rasa menyesal Bapak. Itu yang ibu-ibu dong itu pagi-pagi pergi gereja masih singgah di kios kobek berapa? Tukar kas besar. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah kok tidak? Di mana? Naik pesawat di mana? Hotfly. Sampai naik pesawat di Hotfly itu. Saudara kalau naik pesawat yang ini Airbus tuh yang Boeing yang lebih besar yang datang di alam. Saudara naik itu kan dia terbang 36.000 kaki. 36.000 kaki berarti kurang lebih 12 km di atas udara. 12 km itu pesawat belum jatuh kita sudah mati. Belum jatuh. Dia baru mati sudah gitu. Dia mati. Di 12 km itu kan sudah bisa lepas itu sabuk pengaman, sudah bisa jalan-jalan. Terus lampu sabuk pengaman itu menyala baru ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang supaya kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, pas pengumuman begitu ada yang berani protes? Ada? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau bikin apa? Ada. Jago hilang Bapak. Dia akan balik dengan itu mau kencing juga tunda Bapak. Dia pergi duduk begini terus ada anak kecil 1 ribut di situ, dia hanya bilang adek doa. Jago hilang. Ya tukang protes dong mesti kasih di pesawat. Tinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Berapa ratus kilometer per jam? Itu cepat kopelan itu. Cepat. Itu kecepatan begitu itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah apalagi anak ojek dong di sebelah lebih kalah. Di kecepatan itu kalau pesawat tabrak awan kan dia tergoyang toh, dia guncang begini. Waktu tabrak kok tergoyang, orang Kristen kalau di atas pas tergoyang dia langsung bilang Yesus. Kalau di darat kaget maki Bapak. Saya belum pernah dengar orang maki di pesawat, belum pernah. Di sini ada tukang pemaki. Dia ada di sini. Ibu-ibu kok bapak-bapak. Coba tunjuk sama dia yang mana. Coba yang tukang maki itu kita kumpul uang beli tiket suruh dia berangkat yang pas hujan angin itu. Saya yakin pulang datang itu langsung persekutuan doa 1 di rumah Bapak.
Yang gaya-gaya itu jalan belum jauh, Bapak jalan hanya di pinggir-pinggir situ saja itu. Makanya protes sana, protes ini. Ada begitu di Solo. Dia ada ikut ibadah. Pertama Tuhan suruh ganti nama supaya belajar bersandar kepada yang kedua Abram. Waktu menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu suami yang tidak setia. Sama-sama 1, 2, 3. Tunggu-tunggu lebih dari 20 tahun istri tidak hamil-hamil juga. Sudah di zaman patriarki, zaman didorong di mana laki-laki sangat dominan. Perempuan tidak boleh atur-atur laki-laki. Tapi dalam konteks ini menarik, Abraham tidak kasih keluar suara sedikit juga. Saya bayangkan kalau orang ada omong-omong itu pasti dramatisir bilang begini. Sarah pikir dia suatu atau pangai waktu aku dan gue omong. Mungkin ada minum teh begitu baru Sarah bilang begini, Bapak mau ada anak, mama sutua begini ini. Kalau Bapak mau nah, Bapak dan kita pun pembantu. Saya bayangkan Abraham dia tidak ngomong, dia korek-korek dia dari begini baru dia bilang, kalau mama rasa itu baik nah, Bapak ikut saja. Ini Bapak bagaimana yang macam begini nih? Saya mau tanya jemaat, Bapak-bapak di Shalom ini setia semua? Bapak-bapak setia semua ini? Saya lihat dia pun istri juga ragu. Setia atau tidak? Aduh. Setialah. Sambil tepuk tangan. Seperti setia sampai mati. Apakah balasan untuk kasih setia? Karena itu setialah, setia sampai mati. Itu Abraham. Sekarang dia menjadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaannya. Bahkan ketika istrinya hamil tua. Coba saudara bayangkan, nenek umur 70 tahun baru dia hamil itu. Dia punya keadaan bagaimana itu? Kurus, tinggi, keriput, gigi tidak ada, rambut, baru perut. Tapi dia pegang dia pu istri. Setia atau tidak? Dan istri saya tidak setia mau membangun bangsa. Saudara lihat itu. Suami-suami aman. Bapak dong aman kok tidak? Aman. HP aman. Ini bapak-bapak dong, saya mau tanya, bapak-bapak. Di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak. HP aman? Aman. Itu HP tidak ada pola yang rumit. Ada suami ini yang dia pu HP ini, pola terlalu rumit lah. Mesti pakai sidik tarik mesti pakai kontak mata. Ada bapak begitu. Dia polisi rahasia. Rahasia negara apa yang mesti pakai kayak? Saya baca satu status di Facebook ini, saya rasa lucu. Dia bilang begini, istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu suhapus kok belum dulu. Tapi bapak-bapak di sini aman. Ada suami ini yang duduk di istri, tiba-tiba ada orang telepon, bukan terima di istri pu sebelah. Dia langkah keluar baru dia bilang, ada begitu di Kalabahi, di Sawalama, di Salum. Siapa pu suami? Coba angkat tangan, coba.
Jadi dia mesti setia dulu. Itu tanda orang beriman. Amin kok. Amin. Jangan tidak belajar untuk tidak setia, tidak boleh. Ini saudara tahu setia. Dengar, ada satu waktu kalau orang jadi majelis atau jadi anggota sini, ada pendeta tanya, apakah jawabmu? Jawab bilang, ulang, apakah jawabmu? Itu jawaban itu punya 3 pengertian. Berapa pengertian? 1, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya percaya, saya tidak akan bilang ya, tidak. Tapi karena saya benar percaya, saya bilang ya, saya percaya. Amin. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan, bukan ya habis hilang. Ada yang ya, maya habis hilang. Lama baru dia datang. Kadang dia sumati baru kita batai, itu justru lo. Ada yang ya, dia masuk gereja, dia pindah masuk semua gereja yang ada di Kalabangi dan seluruh denominasi. Ada di sini. Ada yang kalau dia majelis itu, dia bicara jawab ini terlalu dramatis. Apakah jawabmu? Iya. Saya percaya. Padahal dia sengaja suruh orang kok mau foto memang untuk kepentingan FB Pro. Padahal tidak datang gereja. Ada orang ini yang 1 tahun itu dia gereja 2 kali saja. Waktu Natal dan tahun baru sudah leko 31 malam dia mabok. Mau sampai tahun baru ke mana? Natal dan Paskah. Makanya dia pun nama jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia singkatan tambah panjang. Napas 1. Kalau sudah oh itu sudah, itu ingat Tuhan, itu Tuhan Yesus paling penting sudah. Ada orang ini yang dia ikut gereja 1 tahun, saat seumur hidup itu mungkin dia ikut ibadah mungkin 4, 5, 6 kali saja. Pertama waktu dia nikah. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak sidi. Keempat waktu anak nikah. Kelima itu kemungkinan waktu pemakaman dia. Tapi cita-cita memenangkan Indonesia. Ya habis masuk. Ini yang anggota sidi donju 1 ini. Ya dengan sedih-sedih. Iya. Nanti 6 bulan baru dia datang dan dia pun bapak mama bilang, pendeta, yo tolong saya dulu. Kenapa? Tolong saya dulu. Tiap hari tolong lu saja. Kenapa? Terus dia bilang begini, kita senikah dinasan. Terus dia pun bapak bilang, namanya anak dong semua begitu, kita mau bilang apa lah ya. Dia pun mama bilang, kita orang tua ini hanya antar dong sampai di situ. Sudah terakhir pendeta bilang, jadi jarak antara pengakuan dan penyangkalan itu terlalu tipis. Ketiga, saya menjawab ya untuk masuk dan diatur. Ada yang sudah masuk tapi tidak mau diatur. Hei, urus manusia begini banyak ini kok tidak ada aturan yang mengikat bagaimana? Saya mau tanya, di rumah ada aturan kok tidak? Ada. Di pasar? Ada. Di jalan? Ada. Di sekolah? Ada. Di kantor? Ada. Nah di gereja tidak usah ada aturan. Nah kenapa menjadi ikut? Saudara pernah kok tidak bawa motor begitu kan kita jalan ikut kiri toh? Pernah kok tidak? Terus yang satu dia naik motor dia menuju kita dia dari kanan. Mencengkel
Macam mau ramas dia pun leher toh. Orang kalau tidak ikut aturan itu, so begitu lebar gaya sekali dia bilang, sekal su kiri betul. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kira lagu putar keki. Pendeta, saya kalau baik itu lebih baik dari malaikat, Bapak. Tapi kalau saya sumara itu Lucifer juga. Ini manusia tidak jelas. Mau malaikat, mau Lucifer. Bukan ini hari malaikat, besok Lucifer ini. Oh, kita mau kasih obat apa manusia begitu? Setia. Ini jemaat. Ada satu ibu dia bilang, dia pun suami bilang begitu. Bapak ini tidak setia. Bapak ini tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Wow. Terus dia pun suami bilang, saya berubah apa? Saya tetap ini. Dia bilang, Bapak sudah lain. Coba mama ngomong. Dia bilang, Bapak dulu itu sedikit-sedikit. Bapak sudah ajak mama makan. Dulu sedikit-sedikit Bapak sudah ajak mama beli pakaian RB. Kadang Bapak yang jawab bilang, fix sayang, fix. Yang siaran langsung itu. Dulu sedikit-sedikit Bapak datang bilang, tutup mata. Wah. Sekarang Bapak sudah tidak begitu. Bapak sudah berubah, Bapak sudah lain. Terus dia pun suami bilang begini, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia pun istri bilang, oh jadi selama ini Bapak hanya umpan-umpan Mama? Jadi selama ini Bapak kira Mama ikan? Malam mau tidur, mertua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Dia pun suami datang, kau mau buka pintu, tidak bisa. Mama, yuk buka pintu. Tidak. Mama, yuk buka, kau tidur di luar. Mama, kenapa Mama bikin Papa begini? Kita dua kan suami istri. Kenapa bikin Bapak begini? Terus dia pun istri buka pintu, bilang, Bapak, coba Bapak pikir baik-baik. Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin setia dia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin kok. Ketiga, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu Abram itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Sama-sama 1, 2, 3. Bapa. Ismail itu tidak pernah minta dilahirkan. Itu tahun 20 mau ngomong di situ. Terus ini orang sudah dilahirkan umur belasan tahun. Dia setuju ketika istri bilang usir itu anak. Ini bapak bagi. Sekarang dia menjadi Abraham. Bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya. Bahkan ketika membawa anak itu ke Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak bertanggung jawab kalau mau ini toh. Teguh dalam iman. Dan membangun tanggung jawab. Jemaat. Ada beberapa orang datang ke saya dan bilang begini. Bapak. Yuk. Ini lanjutkan Pak Tombung pertanyaan. Tadi siang. Bapak. Yuk. Ini anak yang tidak tahu kita mau bikin bagaimana. Saya lupa maksud. Pukul sudah, marah sudah, injak sudah, ikat sudah, usir sudah. Tapi anak model begini, tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pu mama, ikut dia pu bapak. Masa ikut saya? Terus saya kasih tahu. Alkitab memberi isyarat begini. Supaya anak-anakmu jadi baik. Lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 1. Panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Jenny, Yanti, Tinus,
Kalau dia rote tambah boi, kalau dia sabu tambah ina, ama, kalau dia sumba tambah umbu, rambu, kalau dia alor tambah, nah, pokoknya tambah itu. Panggil dia dengan nama yang baik, nanti dia jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tua ini, saya tidak tahu dia alor ada atau tidak. Tapi ada orang tua pada biar begini, woi babi. Ada atau tidak? Aduh. Orang tua tidak boleh panggil dia po anak babi, tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia po anak babi dia po bapak. Panggil dengan nama yang baik, nanti dia jadi baik. Amin kok. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4, 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak, bukan. Makanan yang baik itu ingat, uang hasil judi itu dia tertawa, apa punya itu? Yang uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan, jangan kasih makan anak dong. Tidak jadi darah daging. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah dan judi makalah terus. Baru bikin pertanyaan di seminar, bolehkah uang hasil judi bawa sebagai kolektor? Tidak usah. Bagaya. Di sini ada biasa judi. Paling banyak judi di sini judi apa? Judi apa? Boleh. Hanya isi si pizza tapi gaya. Jadi uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, jangan mau memang tidak usah. Itu tidak jadi baik. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang benar. Sama-sama 1, 2, 3. Ajaran yang baik dan benar itu dengar. Anak-anak ini pelajar cepat. Mereka hanya akan ulang apa yang mereka lihat, apa yang dia dengar. Kalau bapak biasa pukul istri, pukul mama, kita melahirkan satu anak laki-laki yang pandai enten perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Bapak mabok, anak mabok. Bapak judi, anak judi. Mama tukang tipu, anak tipu. Mama tukang maki, anak maki. Kan dia hanya ulang. Betul? Tadi siang saya kasih contoh. Ada bapak-bapak yang tidak mau dia punya anak merokok, tapi dia bilang, Johnny, yo, bakar memang. Johnny datang sustena, bapak. Kasih ajaran yang benar. Anak-anak ini hanya tiru. Saya ini pendeta yang dulu masih di pedalaman sabu. Saya kalau ada suami pukul istri, saya suruh polisi tangkap. Kas masuk dia ditahan, nanti baru saya pergi kau doa. Kenapa saya sangat marah itu? Kenapa? Puluhan tahun tinggal dengan bapak mama, saya tidak pernah lihat bapak itu marah mama sedikit. Tidak pernah. Jadi ketika saya lihat ada seorang suami marah istri, saya ini manusia. Berikan ajaran yang benar. Amin kok. Amin. Kalau rasa bilang ibadah malam itu penting bagi keluarga, suami panggil istri anak ibadah. Tapi butuh semacam komitmen. Kan tidak gampang. Hari pertama bisa, kedua bisa, ketiga bisa. Hari keempat bapak bilang di mama, mama, coba mama sendiri dan anak nanti bapak pun pinggang kenapa? Hari kelima mama bilang, coba kita lepas anak dong sendiri. Hari keenam subuh baru itu ibadah kan. Jadi butuh kasih contoh betul-betul. Amin kok tidak? Bapak-bapak dong di sini bisa dicontoh. Ini.
menjadi Bapa yang bertanggung jawab. Amin kok? Ini tanggung jawab itu dia punya kelas lebih tinggi dari kewajiban. Tanggung jawab itu lebih tinggi dari kewajiban. Kalau kewajiban itu majelis yang hanya menjalankan kewajiban itu, dia pun pikir hanya kok yang penting, pokoknya kan sudah, iya toh, kan itu kewajiban. Tanggung jawab itu begini, tanggung jawab itu begini. Saya tanya seorang koster di Sabah, dia pun nama Amaju. Amaju itu punya 1 istri dan 5 orang anak. Saya tanya dia, Ama, yo, iris tuak itu susah atau tidak? Dia bilang, susah Bapak. Coba lu gambarkan dia pun susah. Bapak, kita naik pohon tuak itu jam 2 subuh Bapak. Kita turun jam 7 pagi. Bapak, dia pun pohon itu banyak. Jadi kalau kita naik itu pohon turun kembali baru kita bisa sebelah, buang waktu, buang tenaga. Jadi kami sambung memang depo daun, jadi kami injak di daun berlanggar pisau sebelah. Itu resiko jatuh Bapak. Bapak dia pun pisau terlalu tajam, kadang-kadang melukai kita pun jari. Bapak dia pun mayang terlalu keras. Belum dah kalau ada tokek di atas. Terus saya bilang dia di hadapan dia pun istri anak, saya bilang, Ama tahu iris tuak susah begitu? Siapa suruh Ama mau iris tuak? Siapa suruh? Terus dia lihat kepada dia pun istri dan 5 orang. Dia bilang, baru dia bilang begini, nanti dorang makan apa? Berdasarkan itu saya memahami, dia keluar naik pohon jam 2 subuh turun jam 7 pagi, resiko jatuh atau terluka, dia melakukan itu bukan sebuah kewajiban, tapi apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan selera. Ibu-ibu itu mungkin tidak suka pakai baju hitam, tapi hari ini saudara pakai baju hitam bukan karena selera, tapi karena apa? Tanggung jawab. Di dalam gereja ini tidak ada kalah menang, tidak ada. Tetap kesatuan. Contoh, Sawalama Selom ini gereja jam berapa? Oke, jam 6 dan jam 8. Waktu rapat mau tentukan jam 6, jam 8, saya baru bilang, minta maaf, kami masih urus anak kecil. Kalau bisa jam 9. Saya baru bilang, kalau bisa jam 10. Terus diskusi-diskusi, tiba-tiba ambil keputusan. Jam 6, jam 8. Yang usut jam 9 itu bukan karena dia kalah. Dia datang jam 9, jam 8 karena tanggung jawab. Bukan kalah. Bukan kalah. Karena urus orang banyak tuh. Atau siapa di antara kita yang dia usul jam 9, terus keputusan jam 8, dia bilang, silakan Anda gereja jam 8, silakan. Saya akan datang sendiri jam 12. Itu kan dia otak tidak betul. Dan kalau kita ikut aturan sama-sama bukan soal kalah menang. Sudah dengar? Di gereja ini tidak ada perlombaan kalah menang. Tidak ada. Jelas kok? Tanggung jawab. Tanggung jawab di pelayanan, tanggung jawab di rumah, supaya tanggung jawab iman jalan membangun bangsa juga. Amin. Oke. Abraham keempat. Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu Abraham berani jalan karena ada janji. Pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan. Tetapi sekarang dia menjadi Abraham, orang yang berjanji untuk jalan. Jalan karena janji beda dengan berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji itu dia tanya dulu, saya dapat apa? Ada siapa di situ? Uang senter ada atau tidak? Uang pulsa itu jalan karena ada janji. Tapi berjanji untuk jalan, dia bilang gas. Apapun terjadi, apapun terjadi, hei dari pihakku ini. Tapi engkau mau janji apa? Dengar, ini panggilan untuk pertama merendahkan diri. Abraham, kau dengar, engkau jadi bapa cukup, orang lain yang jadi raja. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, tapi daripadamu akan bangkit raja-raja. Engkau bapa saja, engkau jangan bawa jabatan semua. Bapa ya bapa saja. Tidak usah jadi raja lagi. Orang lain yang jadi. Itu
panggilan untuk merendahkan diri. Sekalipun engkau datang duluan, tidak usah pukul dada. Dulu saya pun nenek yang dapat lihat duluan ini terbang, tidak bisa. Saya heran kadang-kadang, tadi kami ini Bab Kisto jemput saya terus ada pick up ini bawa asam. Saya tanya itu asam, saya langsung pikir asam ini tidak ditanam, tapi banyak orang waktu panen asam itu dong baku pukul, tagal asam. Padahal dong tidak pernah tanam asam. Waktu asam kemiri berbuah dong bertengkar. Kalau kita pitanya, kenapa kau bertengkar? Ini saya punya, ini saya punya. Bagaimana itu kau punya? Padahal kau tidak tahu. Saya pun nenek yang pertama kali duduk di sini. Nenek apa itu? Bisa begitu merendahkan diri. Amin kok. Tapi yang kedua, ini panggilan untuk menjadi berkat. Panggilan untuk oh Tuhan, pakailah hidupku apa? Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sekali lagi sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena tua, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Saudara sudah tidak berdaya. Tapi waktu bicara tentang nama saudara, orang bilang, itu bab tua begitu, tapi sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru muncul di situ, orang domba kulihat dia. Beban sampai. Mari kita berdiri menyambut beban hari ini. Jadi berkat bagaimana? Jemaat. Dalam gereja ini ada yang waktu rapatin dia punya omong ini, semua barang dia omong habis. Tapi jangan coba-coba meminta sumbangan. Orang pusing kikir tidak ada dua. Tapi omong semua ada begitu di sini. Dia pernah tua kok dia. Ada yang dia bertanya begitu lupa sampai jawab kembali dia pun pertanyaan. Ada juga. Ada yang dia omong semua orang mesti dengar, tapi orang omong dia tidak mau dengar. Dia semua keluar. Kalau begini saya keluar. Ada yang terlalu marah dia banting kursi di ruang rapat. Padahal dia tidak pernah sumbang. Dia di bagian kas rusak. Nah itu mau jadi berkat. Ada yang pas kerja dia tidak ada. Apa? Kenapa kamu tahu? Pas apa yang tertuju dia sampai? Oh sama kita. Bukan saja dia makan, dia bungkus. Saudara bayangkan ini mau jadi berkat bagaimana di begini? Mau jadi berkat bagaimana? Jemaah. Ada orang tua saya dia kasih persembahan dia lipat ini. Dia kasih persembahan. Saya bilang Bapak, kenapa sampai lipat itu tangan macam begitu? Dia bilang pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang amin. Tapi saya tahu. Dia bilang pendeta tahu apa? 1000. Makanya Bapak begini. 100 tidak mungkin begini, tidak mungkin.
begini. Sudah begini lagi dia sengaja batok. Tidak bisa. Ini mau jadi berkat ini. Mau jadi berkat. Saya acara di Sulawesi Utara. Ada anak-anak kecil umur 7 tahun perempuan. Dia ikut jemput saya. Terus saya bilang, adek, hari ini tidak sekolah. Dia bilang, saya izin pendeta. Izin for apa ini? Saya izin jemput pendeta. Aduh, terima kasih saya, terima kasih. Adek besar mau jadi apa? Saya mau jadi pendeta. Aduh, puji Tuhan, terima kasih pendeta, doakan bisa jadi pendeta ya. Tapi adek pendeta mau kasih ingat sekarang. Kalau adek mau jadi orang kaya, jangan jadi pendeta. Jadi saja pengusaha. Dan saja. Kenapa? Pendeta-pendeta itu hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat. Persembahan jemaat itu kalau dalam rupa uang, itu uang yang warna merah yang gambar proklamator atau adek, itu dia jarang masuk gereja. Yang paling banyak pergi di gereja itu yang bakti murah. Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu kami berjuang sampai hari ini. Ada tahu kenapa Bakti Murah pegang dia pun pedang begini? Itu karena ada yang ramas-ramas itu uang itu sampai Bakti Murah pun pedang semua patah uang dua di sini. Tapi saya bilang ada mesti dengar, ada mesti tahu penyertaan Tuhan itu sempurna bagi hamba-hambanya sampai hari ini. Kenapa pendeta yang dia ngomong begini? Supaya sebentar tambah uang? Tidak. Supaya saudara bawa persembahan? Tidak. Persembahan itu kata dasarnya sembah. Kita datang dalam penyembahan. Beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Bukan persumbangan. Kata dasarnya, siapa yang lebih dari Tuhan kau sumbang kembali ke Tuhan? Bagaya. Kasih 200.000 baru suruh baca di mimbar kecil. Terima kasih kepada keluarga Menobe yang telah menyumbangkan 200.000 rupiah untuk pembelian sapi gereja. Terus keluarga Menobe bangga bilang, terima kasih. Persembahan itu dimulai dari sebuah keyakinan semuanya Tuhan punya. Kita berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin kok. Amin. Jemaat. 10% siapa punya? 90 siapa punya? Kenapa tak bagi? 10 siapa punya? 90? Siapa? 10 Tuhan punya, 90 pun Tuhan punya. Semuanya Tuhan punya dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Yang menarik adalah yang 90 dia bilang Bapak pakai. Karena ini Bapak tua punya, Tuhan punya. Maka itu Bapak yang pakai, itu mau beli apa-apa pakai tanya yang pemilik punya. Bapak, beta boleh judi sedikit. Bagaya. Gitu ya. Nah, baik. Jemaat. Yang saya omong-omong lama-lama dari tadi itu baru pengantar. Ini saya baru mau masuk khotbah itu. Untuk kepentingan teguh dalam membangun. Baik, kita mulai dari definisi iman. Hafal ikut yang pendeta bilang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan penjelasan. Dasar itu fondasi, dasar itu fonderen. Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Di mana? Di mana? Itu koyo itu. Teori tentang fondasi itu gampang saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Betul?
Dia fondasi dari apa? Dasar dari harapan. Harapan itu